luar maupun kedalaman. Biasanya kedalaman itu yaitu untuk mengukur suatu kedalaman bor yang akan kita bor suatu benda tersebut. Nah, ada pun jenis-jenis alat ukur jangka sorong yang ada 3. Yang pertama, analog, manual, dan digital. Analog ini yaitu alat ukur jangka sorong yaitu ketelitian 0,05, sedangkan kalau manual ketelitiannya 0,01, sedangkan digital 0,1. Adapun bagian-bagian alat ukur jangka sorong, yang pertama itu rahang atas, kedua skru pengunci, ketiga batang jangka sorong, 4 tangkai kedalaman, ini ya tangkai kedalaman, yang keempat yaitu rahang bawah, selanjutnya skala vernier, tombol geser, dan skala utama. Coba Jihan jelaskan lagi nak bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Yang pertama rahang atas, kedua skru pengunci, 3 batang jangka sorong, 4 tangkal kedalaman, 5 rahang bawah, 6 skala vernier, 7 tombol geser, 8 skala utama. Iya. Adapun ini fungsi dalam bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam atau masuk atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah, misalnya mengukur lebar, tebal suatu benda. Yang kedua, rahang luar atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Ketiga, tangkai kedalaman berfungsi sebagai untuk mengukur kedalaman suatu benda. Itulah bisa mengebor, itu mengukur dulu. Kalau mau mengebor, mengukur kedalamannya kali yang ngebor semua. Lanjut, skala utama yaitu berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam suatu inci. Kelima, skala Mannius berfungsi sebagai pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. Yang keenam, skru pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Berarti untuk menahan biar jangan adanya pergeseran, jadi sesuai dengan ukuran yang masing-masing. Coba Adi jelaskan fungsi dari bagian-bagian jangka sorong lagi. Fungsi dari bagian-bagian jangka sorong ada yang pertama yaitu rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda. Ada yang kedua yaitu rahang luar atau atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam suatu benda. Dan yang terakhir yaitu tangki kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang keempat yaitu skala utama berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam suatu inci. Yang kelima, skala Mannius berfungsi sebagai skala pengukur fraksi yang dinilai dalam bentuk suatu milimeter. Yang terakhir yaitu skru pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Adi. Nah, Ibu ada salah satu jangka sorong ini dengan ketelitiannya 0,05. Nah, Ibu jelaskan lagi ya nak, bagian-bagian dari jangka sorong sesuai dengan ininya. Yang pertama, yang ini rahang atas, ini rahang atas, ini rahang bawah, ini pengunci, ini skala vernier, ini skala utama, ini tangki kedalaman. Nah, misal untuk mengukur kedalaman seperti ini mengukurnya. Misalnya ini kan suatu benda. Nah, sedangkan kalau untuk mengukur ketebalan bisa seperti ini. Ini ada contoh di YouTube. Cara mengukur alat ukur jangka sorong. Ayo, dilihat.
mengukurnya. Itu sudah menjelaskan 20,6. Kalau di itu kan jadi sentimeter 2,765, sedangkan kalau dibikin milimeter 27,65 milimeter. Buku. Jangan lupa dikunci biar ukurannya sesuai. Nah. Coba Adi, berapa ini? 22. Iya, benar. 22 mm. Kenapa 22? Tadi sudah dijelaskan kan? Yang satu itu 10, yang dua itu 20, 30. Diubah menjadi milimeter. Soalnya ini kan dalam satuan sentimeter, jadi harus diubah ke milimeter. Jadi kalau ini mau ubah ke sentimeter, berarti 2,2 cm. Nah, coba Jihan. Nah, ini berapa? Nak? Satu apa? Satu apa 10? Iya, 10. Kalau dalam bentuk sentimeter itu 1. Coba Triska. Ini berapa? 11 apa? 11 cm, milimeter? Milimeter. Iya. Coba si Ramida. Berapa ini, Nak? 6 mm. Apakah benar ini Jihan? 6? Milimeter. Enggak? Ini Rizka? Iya, benar. Tepuk tangan untuk Adi. Jadi kalian sudah paham semua ya anak-anak mengenai untuk mengukur suatu jangka sorong. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Saya Bu, Ya, pada Jihan apa nak ingin ditanyakan? seberapa penting praktik pengukuran jangka sorong? Siapa yang tahu ini nak? Sebelum ibu menjawab, ya, pada Adi? Menurut saya sangat penting Bu, karena untuk mengukur suatu benda. Ya, benar. Alat ukur jangka sorong itu penting, yaitu namanya alat ukur jangka sorong, yaitu untuk mengukur suatu benda dari sisi luar atau dalam atau masuk ke dalaman. Nah, jadi bukan untuk pengukuran saja jangka sorong ini, tetapi untuk di industri, perusahaan, di sekolah itu sangat penting. Ingat, jangka sorong ini bukan jangka sorong biasa-biasa atau alat ukur yang biasa. Alat ukur jangka sorong ini bukan untuk di sekolah saja, tetapi di perusahaan seperti Pusri, Pertamina, dan lain-lain ini sangat membutuhkan jangka sorong untuk mengukur suatu benda dari apa yang mereka buat dalam suatu benda tersebut. Apakah sudah paham, Jihan? Paham Bu? Ya. Terutama dulu untuk Jihan sudah bertanya. Di sini Ibu ada mempunyai soal satu kelompok, ada dua kelompok. Kelompok pertama Triska, Rohida, kelompok 2 Jihan, Adi. Kelompok pertama ini kelompok 2. Ini soalnya. Ini. Nah.
jangka sorong dengan ketelitian 0,01 dan 0,2 untuk digunakan mengukur suatu benda akan diukur. Ya. Apakah benar kelompok 2? Pengertian dari 0,01, 0,02 dari kelompok 1? Benar, Bu. Lalu Tepuk tangan untuk kelompok 1. Juga kelompok 2? Apa itu jangka sorong 0,05? alat ukur jangka sorong 0,05 yaitu alat ukur jangka sorong dengan ketelitian 0,05 untuk digunakan mengukur suatu benda. Apakah benar kelompok 1? Benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, Ibu menyimpulkan dari kelompok kalian, apa itu jangka sorong 0,01, 0,02, 0,05, yaitu alat ukur jangka sorong dengan ketelitiannya 0,01, 0,02, 0,05. Dan itu jangka sorong ini digunakan untuk mengukur suatu benda. Yang tadi Ibu jelaskan, bukan hanya untuk di sekolah, hanya di perusahaan juga, di industri. Jadi itu sangat penting alat ukur jangka sorong. Apakah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Sebelum Ibu menyimpulkan materi pada hari ini, coba siapa yang ingin menyimpulkannya? Di bagian dalam suatu benda. 3. Tangki kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. 4. Skala utama berfungsi menyatakan ukuran utama suatu benda dalam satuan inci. 5. Skala Nonius berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter. 6. Sepruk kunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung. Tujuan dari alat ukur jangka sorong itu juga untuk mengukur suatu benda dari sisi luar, sisi dalam, dan mengukur kedalaman suatu benda. Itu saja, Bu. Ya. Satu lagi ingin menyimpulkannya? Ya, Wahida? Pengertian jangka sorong merupakan alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 per milimeter. Tujuan alat ukur jangka sorong untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dan sisi dalam, mengukur kedalaman suatu benda. Jenis-jenis alat ukur jangka sorong analog, manual, dan digital. Ya. Ada lagi yang ingin menyimpulkannya, anak? Jangka sorong yaitu ada 0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm. Bukan hanya 0,01, 0,02, 0,05, masih banyak. Ada yang 1/128 mm atau inci. Jadi masih banyak ketelitian jangka sorong. Nah,
sedangkan digital 0,1 mm. Nah, ini bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Bisa kita lihat tadi, rahang atas, skru pengunci, batang jangka sorong, tangkai kedalaman, rahang bawah, skala vernier, tombol geser, skala utama. Adapun jenis-jenisnya tadi sudah dijelaskan oleh Jihan dengan teman-teman kalian, Rohida, yaitu pertama, rahang dalam atau bawah berfungsi untuk mengukur suatu benda. Pertama, vernier atau skala utama berfungsi menyatakan minggu depan catatan anak. Tugas untuk minggu depan, buatlah contoh jangka sorong 0,01, 0,02, dan 0,05. Itu tugas itu dikumpul hari ini paling lambat jam 6. Bisa melalui WA, masa di grup. Lewat dari situ, Ibu tidak mengoreksi lagi tugas kalian. Tugas kalian Ibu anggap kosong. Apa jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Ibu sedikit memberikan motivasi dengan nasihat untuk kalian. Ya anak-anak. Tadi Ibu menjelaskan tadi absen. Tadi Akbar dengan Salam sudah sekali absen. Ibu memberikan 3 jatah untuk kali absen. Apa, izin, dan sakit. Jadi kalau kalian lewat dari 3 kali kesempatan absen, Ibu panggil orang tua kamu dan menghadap ke kepala sekolah. Jadi penilaian Ibu yang pertama absen, yang kedua UTS, ketiga UAS, keempat tugas kalian, yang kelima itu keaktifan kalian. Jadi kalau kalian tidak aktif, tugas sudah buat, yang tentu kamu mendapatkan nilai A atau sempurna dengan Ibu. Ibu memberikan nilai C atau di bawah 75. Ibu tidak beli namanya penilaian, tetapi kalau jika kalian rajin, tugas, absensi, keaktifan, tugas kalian bagus, UAS-nya juga bagus, UTS-nya juga kalian bagus, yakinlah dapat nilai A dengan Ibu. Nah, demi itu juga Ibu memberikan nasihat kepada kalian, jangan malas-malasan kalian punya anak ya. Kalian kan sudah SMK, kami kan SMK kan sekolah menengah kejuruan. Bisa kalian bekerja, bisa juga kalian menjenjang pendidikan. Jadi ingat, jangan kamu sekolah-sekolah saja untuk mendapatkan uang jajan. Kalian itu di sekolah orang tua untuk mendapatkan ilmu, untuk bekerja, dan untuk kalian sendiri. Orang tua di rumah hanya untuk mendoakan kalian saja. Jadi kalian harus berusaha berdoa. Apakah sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jadi tolong ingatkan kepada teman-teman kalian, Muhammad Salam dengan Muhammad Akbar Hidayat itu jangan lagi tidak masuk. Walaupun sakit ya, Ibu masih itu 3 kali panggil orang tuanya dan menghadap kepala sekolah. Apa jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Ibu akhiri sampai di sini. Jangan lupa tugasnya hari ini dikumpul. Ibu terlambat kalian jam 6. Lewat dari jam 6, jam 5 lewat 5:09 itu masih bisa. Tapi kalau sudah jam 6 lewat detik, tidak Ibu periksa lagi. Oke? Sebelum Ibu tutup, pimpin Kak materi kita hari ini dengan doa. Halo, Assalamualaikum. Kita lanjut. Pelajaran kita Elfriede. Elfriede. Bu. Ini untuk ini mata pelajaran atau mata kuliah? Mata pelajaran, Bu. Iya, kalau misalnya penilaian untuk mata pelajaran itu biasanya di sekolah itu nilainya tidak ada seperti perkuliahan. Misalnya nilainya A, B, C. Tapi nggak tahu sekarang rasanya nilainya masih angka kalau nggak salah kan. Apalagi sekarang kurikulum 2013 masih empat kategori, yaitu masih sikap,
sikapnya eh, K1, K2 sikap, K3 kognitif, baru keempat psikomotor. Jadi yang lain juga jangan ini, soalnya nanti beda dia format penilaian untuk SMK sama penilaian dengan perkuliahan, ya. Iya Bu, itu Bu SMA dia pakai yang nilai A Bu. Apa? Kalau di SMA ID dulu tuh pakai sistemnya nilai A Bu, A, B, C Bu. Sudah mulai nilai seperti itu ya sekarang ya. Kalau zaman ID Bu di SMA itu Bu nilai A Bu. Oh. Yang lain sama, Widya juga seperti itu. Tidak, Bu. Angka masih untuk SMK, Bu. Soalnya sekarang ini kan sepupu adek itu masih nilainya angka kalau tidak salah ya. Cuman Iya, ya, Bu. jadi tolong diperhatikan lagi dalam ngajarnya itu, yang lain juga sama ya. Lihat lagi sekarang yang dihadapi itu subjeknya dan objeknya itu siapa, yaitu siswa ya. Kita tutup saja Elfriede ya. Nanti yang lain langsung tulis saja ya, kemudian diconteng-conteng punya Elfriede. Kemudian hasilnya dikasih ujungnya nilainya berapa, langsung nilai akhirnya. Misal Widya ngasih Elfriede nilai 100, tulis 100 belakangnya ya. Baik Ya, Bu, Bu. terima kasih Bu. Nanti nilai semuanya saya lihat, nanti nilai dari saya juga. Oke, kita close. Lanjut lagi peserta yang kedua. Nanti langsung saja buka ya, walaupun tidak saya saut ya. Tetap saya ini online ya. Silakan.